Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil yang mulai ramai oleh geliat pembangunan, berdirilah sebuah makam tua di pinggir jalan utama. Di antara deretan toko modern, papan reklame, dan suara bising kendaraan, makam itu seperti oase keheningan yang menolak terhapus oleh zaman. Makam tersebut dikenal oleh warga sebagai makam Kyai Mubarak, seorang tokoh alim yang dahulu diyakini memiliki karomah dan kekuatan spiritual luar biasa. Semasa hidupnya, Kyai Mubarak dikenal sebagai penjaga moral dan spiritual masyarakat. Ia menyembuhkan orang sakit tanpa meminta imbalan, dan sering terlihat berdoa di bawah hujan tanpa basah sedikit pun. Setelah wafat puluhan tahun lalu, makamnya tetap diziarahi orang dari berbagai daerah, membawa air dalam kendi, bunga 7 rupa, dan selembar harapan. Tak ada yang berani mengusik makam itu, hingga zaman berubah, dan tanah menjadi rebutan. Suasana sakral selalu menyelimuti area makam itu. Setiap malam Jumat, puluhan peziarah datang menyalakan lilin dan membaca Yasin di bawah cahaya remang lampu gantung. Aroma dupa bercampur bunga melati menyelimuti udara, seolah makam itu memiliki kehidupan sendiri. Namun di balik suasana tenang itu, bayang-bayang ancaman mulai mendekat. Tanah makam yang dulunya dianggap keramat, kini dilirik oleh perusahaan pengembang sebagai lokasi strategis untuk pembangunan pusat perbelanjaan megah. Mereka melihat potensi ekonomi, bukan nilai sejarah atau spiritual. Tanah dianggap hanya sebidang aset mati. Dalam rapat kota yang penuh tekanan, makam tua itu pun masuk dalam daftar lokasi yang akan dibersihkan demi masa depan yang lebih modern. Keputusan itu sontak menggemparkan warga sekitar. Pro dan kontra bermunculan. Beberapa warga setuju demi kemajuan kota, namun lebih banyak yang menolak dengan alasan makam itu adalah tempat keramat. Di tengah kegaduhan itu, cucu dari Kyai Mubarak, seorang ulama karismatik bernama Kyai Hasan, muncul dan mengambil sikap tegas. Dengan jubah putih dan sorban usang, ia berdiri di depan gerbang makam saat awak media mendatanginya. Kalian bisa membangun 1000 mal, tapi jangan ganggu rumah wali. Ini bukan makam biasa, ucapnya lantang. Ucapannya menyebar cepat di media sosial, memicu simpati sekaligus perdebatan. Banyak tokoh agama mulai angkat bicara, mendukung Kyai Hasan dan mengingatkan pemerintah bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Namun pihak pengembang tak tinggal diam. Mereka mulai mengirim surat-surat resmi, memperlihatkan peta tanah, sertifikat, dan perintah dari pemerintah daerah. Mereka berdalih bahwa makam itu tidak terdaftar sebagai situs cagar budaya, sehingga secara hukum bisa dieksekusi. Meski begitu, Kyai Hasan dan keluarga besarnya tetap menolak dengan tenang. Ia tidak menggugat balik, tidak pula berdemo, hanya berkata, "Jika makam ini digusur, kalian akan melihat sendiri akibatnya." Ancaman itu dianggap angin lalu. Bahkan beberapa pihak menuduh Kyai Hasan menyebar ketakutan dan menghalangi pembangunan demi kepentingan pribadi. Tapi di balik tuduhan itu, ada ketegangan yang mulai menyelimuti. Beberapa warga mengaku bermimpi aneh sejak penggusuran diumumkan. Ada yang melihat ular putih, ada pula yang didatangi sosok berjubah hijau di dalam mimpi mereka. Puncaknya terjadi saat alat berat pertama tiba di area makam. Suara mesin menggeram, dan tanah mulai bergetar. Santri-santri pesantren Kyai Hasan segera membentuk barisan di depan pintu gerbang makam, mengenakan sarung, baju koko, dan membawa kitab kecil di tangan. Mereka berdiri diam, seperti pasukan spiritual yang siap menghadapi serangan. Kyai Hasan sendiri berdiri paling depan, membacakan doa-doa pelindung sambil menatap tajam ke arah petugas. Meski suasana mencekam, tidak ada kekerasan. Hanya tatapan, zikir, dan getaran udara yang aneh, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mulai bangkit. Beberapa petugas mulai gelisah, dan salah satunya bahkan merasa sesak napas saat melangkah mendekat. Tapi pimpinan proyek tetap memberi instruksi keras. "Lanjutkan. Ini cuma makam tua. Tak perlu takut." Pagi itu,
Awan gelap menggantung di langit meski matahari belum tinggi. Belasan truk proyek masuk ke jalan sempit menuju makam, diikuti oleh puluhan petugas berseragam lengkap dan 2 alat berat yang mengaum menantang. Warga yang sejak dini hari telah berkumpul hanya bisa menatap dengan cemas dari balik pagar. Di depan gerbang makam, Ki Hasan berdiri tegak ditemani puluhan santrinya yang berbaris rapi. Mereka mengenakan pakaian putih, membawa kitab dan tasbih, serta wajah yang tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dari mulut mereka mengalun zikir pelan namun dalam, seperti jaring tak kasat mata yang membentengi tempat suci itu. Seorang petugas mendekat untuk berbicara, tapi ditahan oleh rasa dingin yang tiba-tiba menyergap kulitnya. Angin berputar liar, mengangkat debu dan daun-daun kering, seperti memberi isyarat bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Kiai Hasan membuka kedua tangannya ke langit. Suaranya menggetarkan tanah saat ia melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab yang terdengar sangat tua, lebih tua dari umur tempat itu sendiri. Petugas mulai gelisah. Komandan mereka memberi aba-aba untuk bergerak, menganggap semua itu hanyalah siasat menakut-nakuti. Santri pun membentuk barikade manusia, memagari jalan masuk menuju pusara. Ketegangan memuncak. Suara azan tiba-tiba terdengar dari arah makam, padahal belum masuk waktu salat. Azan itu menggema dari dalam tanah, seolah berasal dari liang kubur. Semua orang membeku. Bahkan burung-burung pun tak bersuara. Angin bertiup kencang lagi, kali ini lebih tajam, membuat alat berat yang hendak bergerak berguncang di tempat. Operator di dalamnya menunduk, menggosok-gosok dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Tiba-tiba, salah satu petugas yang berdiri paling depan berani melangkah maju. Ia mengangkat kaki dan tanpa pikir panjang, menginjak batu nisan Ki Mubarok yang berada paling luar. Seketika itu juga tubuhnya terpental sejauh 4 meter, seperti disambar kekuatan tak kasat mata. Tubuhnya jatuh menabrak tiang besi, pingsan dengan mulut berbusa. Teriakan langsung pecah. Beberapa petugas berhamburan mundur. Beberapa yang lain menatap nisan itu dengan ketakutan. Kiai Hasan tak berkata sepatah pun, hanya menunduk dan berdoa. Wajahnya tenang seperti air kolam yang tak terusik. Para santri tetap di tempat. Namun kali ini bacaan zikir mereka mengeras, berubah seperti lantunan doa perang. Warga mulai berdoa sendiri-sendiri, gemetar di balik pagar. Semua terasa tak nyata, tapi perasaan takut menggantung tebal di udara. Meski insiden itu begitu nyata, pihak pengembang bersikukuh melanjutkan. Mereka percaya itu hanyalah kebetulan atau trik spiritual yang bisa ditangkal. Mereka mendatangkan ahli spiritual, bayaran untuk melawan aura negatif di makam tersebut. Namun ahli itu hanya berdiri sebentar, lalu pergi terburu-buru dengan wajah pucat, tak berkata sepatah pun. Komandan proyek akhirnya memaksa alat berat bergerak. Saat mesin dinyalakan, salah satu ekskavator menggerung keras, lalu bergetar tak terkendali. Tanpa ada yang menyentuh, mata kerukannya berputar sendiri, menghantam tanah kosong di samping makam hingga tanah retak. Operator yang berada di dalam langsung berteriak minta tolong, mengatakan ada sosok tinggi besar berdiri di depannya. Tapi tak seorang pun melihatnya. Mesin kemudian mati total, dan tak bisa dihidupkan kembali meski berkali-kali dicoba. Tak lama kemudian, muncul seekor ular besar dari balik semak-semak dekat pusara. Warna tubuhnya hitam pekat dengan sisik yang tampak mengkilap seperti logam. Ular itu tak menyerang, hanya berdiam di sana, namun matanya menatap tajam ke arah petugas. Salah satu dari mereka mencoba mendekat dengan tongkat, tapi malah tersungkur, seolah tubuhnya terdorong sesuatu. Lalu terdengar suara lirih dari dalam makam, seperti nyanyian atau doa yang dibisikkan oleh banyak mulut sekaligus. Operator alat berat lainnya tiba-tiba jatuh dari kabin tanpa sebab. Ketika dicek, ia tak sadarkan diri, namun jantungnya berdetak sangat cepat. Seorang paramedis yang menolongnya justru muntah darah begitu menyentuh kulitnya. Suasana makin kacau. Namun Kiai Hasan tetap berdiri di tempatnya. Matanya terpejam, bibirnya terus berzikir, seolah menjadi jangkar terakhir yang menjaga makam dari amarah yang lebih besar. Ketegangan berubah menjadi kepanikan. Petugas yang tadinya bersikeras menggusur, kini mulai ragu. Namun pimpinan proyek, dengan wajah keras dan suara tinggi,
terus mendesak bawahannya agar menyelesaikan pekerjaan. "Jangan terpengaruh. Itu hanya sihir kampungan," teriaknya sambil menunjuk makam. Namun kata-katanya seolah menantang sesuatu yang tak kasat mata. Tak lama kemudian, tubuhnya terhuyung. Ia tiba-tiba menatap kosong ke arah pusara. Mulutnya terbuka tanpa suara, lalu jatuh berlutut dan menangis seperti anak kecil. Tak ada yang tahu kenapa. Tangisannya terdengar lirih dan putus asa, seperti orang yang melihat seluruh dosanya dibuka di depan mata. Para petugas lain mulai saling pandang, antara takut dan bingung. Mereka datang dengan rencana menggusur, tapi kini justru terperangkap dalam suasana yang sulit dijelaskan logika. Sementara itu, Kiai Hasan perlahan melangkah ke depan. Di tangannya tergenggam tasbih yang tampak sangat tua, terbuat dari kayu hitam yang mengilap oleh usia. Santri-santri ikut maju di belakangnya, namun langkah mereka ringan, seolah tak menginjak tanah. Seorang santri remaja menyalakan obor dan mengangkatnya tinggi, menerangi area makam yang kini terasa lebih gelap dari biasanya, padahal matahari masih di langit. Langit seperti tertutup kabut tipis, dan udara mendadak menjadi sangat dingin. Kiai Hasan berhenti tepat di depan alat berat, menatapnya lama, lalu menengadahkan wajah ke langit dan berdoa dengan suara rendah namun tegas. Tiba-tiba, seekor burung hitam melintas cepat di atas kepala, diikuti angin berputar yang membuat daun-daun gugur dari pohon sekitar. Beberapa petugas mulai memegangi jantungnya sendiri, merasa dada mereka ditekan dari dalam. Petugas medis yang dibawa dari kota mulai kewalahan. Beberapa orang kehilangan kesadaran. Sebagian lainnya mengaku mendengar suara azan dan tangisan anak kecil dari arah makam, meskipun mereka menutup telinga. 2 orang aparat mendadak bertengkar hebat sendiri. Lalu salah satunya menjerit dan lari ke arah hutan, meninggalkan semua peralatan dan senjata. Tak ada yang bisa mengejar, karena yang lain masih sibuk menenangkan korban-korban histeria yang mulai berjatuhan. Kiai Hasan hanya menatap semuanya dengan lirih, seolah telah tahu semua ini akan terjadi. "Ini bukan tentang tanah," bisiknya kepada seorang wartawan yang meliput di tempat. "Ini tentang adab. Kau gusur jasad orang yang dicintai Allah, maka yang terusir bukan cuma tubuhnya, tapi juga berkah di atas tanah ini." Warga yang sedari tadi menonton dari jauh mulai berani mendekat. Beberapa di antaranya membawa air zam-zam, bunga, dan mushaf kecil. Mereka bergabung dengan para santri, membaca doa bersama. Suasana menjadi seperti medan spiritual, di mana suara zikir dan takbir mengalahkan bising mesin dan teriakan panik. Para petugas yang tersisa kini tak berani lagi menyentuh makam. Bahkan alat-alat berat pun ditinggalkan begitu saja. Tak seorang pun sanggup lagi menyalakannya. Salah satu ekskavator mendadak terbakar mesinnya, meskipun tidak dinyalakan. Api kecil menyala dari dalam kabin, membuat semua yang melihatnya mundur dengan ketakutan. Seseorang dari pihak pengembang mencoba menghubungi pusat, namun sinyal hilang total. Ponsel mereka hanya menampilkan layar hitam, seperti mati tanpa sebab. Tak satu pun alat komunikasi berfungsi. Akhirnya, setelah hampir 2 jam dalam suasana yang tak masuk akal, pimpinan proyek yang sebelumnya menangis kini berdiri dengan tubuh gemetar. Ia memanggil semua petugas dan menyatakan, "Kita hentikan ini sekarang." Suaranya parau dan matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Dalam waktu singkat, semua alat berat ditarik mundur. Petugas perlahan keluar dari lokasi dengan kepala tertunduk. Banyak di antaranya tidak berani menoleh ke belakang. Kiai Hasan dan para santri tetap berdiri di tempat, melanjutkan zikir hingga matahari mulai condong ke barat. Udara kembali tenang. Burung-burung mulai berkicau, dan langit yang tadinya gelap kembali cerah. Makam Kiai Mubarok tetap berdiri kokoh, tak tersentuh satupun alat. Tapi sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi menyebut kata penggusuran. Warga pun meyakini, makam itu dijaga, bukan hanya oleh manusia, tapi oleh yang gaib pula. Sejak peristiwa itu, makam Kiai Mubarok menjadi semakin ramai diziarahi. Tidak hanya oleh warga sekitar, tapi juga para peziarah dari kota-kota jauh yang penasaran akan kisah keramatnya. Mereka datang membawa harap, menabur bunga, dan duduk lama di samping pusara,
berharap mendapat berkah atau sekadar ketenangan batin. Namun meski suasananya damai, ada satu hal yang tak pernah berubah. Keheningan yang melingkupi area makam, seperti ada kekuatan besar yang menjaga dalam diam. Tak sedikit yang merasa merinding saat pertama kali masuk, tapi rasa itu segera berubah menjadi sejuk dan damai saat mereka mulai membaca doa. Anak-anak santri juga kembali belajar seperti biasa, namun mereka kini lebih dihormati oleh warga, dianggap sebagai penjaga benteng spiritual kampung itu. Tanah yang tadinya akan dibangun mal kini dibiarkan kosong dan dijadikan taman kecil yang mengelilingi makam. Tidak ada papan proyek, tidak ada pagar seng. Hanya pohon-pohon perdu dan bunga-bunga liar yang tumbuh, seolah alam pun turut menjaga area itu. Kiai Hasan menolak tawaran pemerintah yang ingin membangun pelindung permanen. Yang menjaga makam ini bukan tembok, tapi izin Allah, katanya pelan, sambil menanam kembali pohon yang sempat ditebang saat proyek masuk dulu. Setiap Jumat malam, santri dan warga mengadakan pengajian di sekitar makam. Lampu-lampu minyak dinyalakan, dan lantunan shalawat memenuhi udara malam. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanya rasa syukur dan hormat. Namun bagi para petugas yang dulu terlibat, kejadian itu menjadi mimpi buruk yang tak mereka lupakan. Beberapa di antara mereka memilih pensiun dini. Ada yang sakit tiba-tiba tanpa sebab medis. Ada pula yang merasa terus diikuti bayangan hitam setiap malam. Seorang operator alat berat dikabarkan meninggalkan kota dan tinggal di desa terpencil. Tak pernah mau bicara soal masa lalunya. Seorang lagi, yang dulu sempat menginjak nisan, mengalami gangguan bicara dan tak bisa melihat makam dalam foto sekalipun tanpa merasa pusing. Mereka mengaku sering mendengar suara zikir di telinga saat malam, meskipun tak ada siapa-siapa di sekitarnya. Peristiwa itu tidak tercatat di berita utama, tapi menjadi cerita yang hidup dari mulut ke mulut, disebut sebagai hari di mana langit menolak penggusuran. Kiai Hasan sendiri jarang membicarakan kejadian itu. Ia lebih memilih mengajarkan para santrinya tentang kesabaran dan adab terhadap orang-orang yang telah wafat. Baginya, mempertahankan makam bukan soal ego atau warisan, tapi bentuk hormat kepada seorang wali yang semasa hidupnya telah menjaga agama dan masyarakat. Ia hanya berkata, jika kita menjaga orang syalih, maka langit akan menjaga kita. Kalimat itu dihafal para santri seperti sebuah wasiat. Kini, di dalam pondok, terdapat pelajaran khusus yang membahas adab terhadap makam dan orang-orang saleh, agar generasi ke depan tak melupakan akarnya. Karena Kiai Hasan tahu, kehancuran sebuah tempat bukan dimulai dari hilangnya bangunan, tapi dari hilangnya rasa hormat. Waktu terus berjalan. Kota kecil itu kini berkembang, jalan-jalan diperluas, gedung-gedung berdiri megah. Tapi di tengah semua itu, satu tempat tetap sunyi dan bersahaja, makam Ki Mubarok. Tak ada pagar tinggi, tak ada penjaga bersenjata. Hanya batu nisan tua dan pepohonan rindang yang memayungi. Kadang terdengar suara angin melintasi daun-daun, membawa aroma bunga dan tanah basah. Mereka yang lewat, entah sengaja atau tidak, selalu melangkah lebih pelan saat melintasi area itu. Seolah alam memaksa setiap jiwa yang melintas untuk menunduk hormat. Dan hingga hari ini, tak ada satupun yang berani bicara lagi soal menggusur. Karena semua telah belajar bahwa ada tempat yang tidak bisa disentuh sembarangan, tempat di mana langit dan bumi bersatu untuk menjaga.